Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu wa dzikra habibihi wa awliyaih sababan linnuzulir rahmat wal barakat. Segala puja dan puji bagi Allah yang menjadikan zikir kita kepadanya, zikir salawat kita kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebut-sebut nama auliyaillah wa asfiyaih, Allah turunkan banyak dari barakah dan rahmatnya. Mudah-mudahan acara ini yang mulai tadi sore berbagai macam ibadah dan ketaatan kita lakukan di majelis yang penuh berkah ini. Salat jamaah, Al-Quran, zikrullah, pembacaan kitab, pembacaan manaqib, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang paling diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di tempat ini menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba pilihannya. Dikatakan oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Omar, kalau Anda ingin tahu Anda orang yang dicintai oleh Allah atau orang yang dibenci, naudzubillah, ada tandanya. Di antaranya Anda ditaruh di mana oleh Allah. Anda dihadirkan di majelis apa oleh Allah. Anda dikumpulkan bersama siapa oleh Allah. Ini tanda. Dan malam ini kita dihadirkan di majelis haul, dan kita dengar sedikit tetesan dari lautan Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu mulia dan agungnya beliau. Tidak salah kalau kita hadir di sini niat untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tidak salah kalau kita pulang dari sini ketika ditanya dari mana, dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu santri Habib Ali Habsyi ketika mau hadir maulid, beliau ditanya, mau pergi kemana Habib? Mau pergi ke masjid yang dibacakan maulid di situ. Apa jawabnya? Inni dahibun ila Rasulillah. Saya pergi untuk Rasulullah. Pulang dari sana dari maulid ditanya, min aina ya Habib, dari mana Habib? Padahal dari maulid. Beliau menjawab, min indi Rasulillah. Lalu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir di rumah akhina adai ilallah al-Habib Muhammad dan Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim untuk memenuhi undangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Zahirnya kita memenuhi undangan Sayyid Muhammad Abbas, tapi hakikatnya
kita diundang oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka mudah-mudahan masuk di dalam janji indah beliau. Apa kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya zairi abshir bisu'lika wal munah. Wahai orang yang datang berkunjung kepadaku, kata Sayyidina Syekh yang kita kali, wahai orang yang datang berkunjung kepadaku, abshir, gembiralah, senang, senang pak, mesem, cungok merongok terus, senang bu, disuruh senang oleh Sayyidina Syekh. Kenapa kita harus senang? Bisu'lika wal munah. Semua yang kau minta, semua yang kau inginkan akan Allah berikan. Ya Allah, kami hadir banyak permintaan, baik dunia maupun akhirat, untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, santri kami, orang tua kami, dan semua orang yang kami cintai. Maka berkat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kabulkan semua doa, kabulkan semua hajat, amin ya rabbal alamin. Absyir bisu'lika wal muna, biziaratina ta'lu. Dengan ziarah datang kepadaku, kamu akan naik pangkat dan derajat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita datang memenuhi acara hall. Di dalamnya ada maulid Nabi, di dalamnya ada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar, ammaratul qulub. Ini yang membuat hati ini indah, ini yang membuat hati ini hidup. Anna lil qalbi amarah. Hati ini perlu dibangun, Pak. Perlu dibangun. Hati ini berat rumah, tempat dilihatnya oleh Allah. Ada yang membuat hati ini hidup, ada yang membuat hati ini segar, sehat, makmur. Ibarat rumah itu dibangun yang bagus, dicat hijau. Rumahnya Habib Muhammad itu ada hijau, ada coklat. Mau dimasukkan ke partai apa ini bingung, ada hijau coklat. Dihias, dilabur, dijaga, disapu, dipet, dikasih harum-haruman sehingga rumah itu indah, wangi, bagus. Hati juga gitu. Apa yang membuat hati ini hidup, indah, wangi, segar, bagus, nikmat, berdatangan, siap mendapatkan rahmat, siap mendapatkan pengampunan? Ini zikrullah, salawat kepada Nabi, zikir awliya as-salihin. Ini yang membuat hati ini sehat. Kabar-kabar awliya kita dengar, manaqib. Ini yang membuat kita ini hidup nikmat. Ini imaratul qulub, cinta kepada awliya salihin. Nabi dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna qisasas salihin sabunul qulub. Kisah-kisah orang saleh tadi kita dengar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bayi pak, kindu tak dapat setahun bola sudah menjadi pengawal para aulia untuk ziarah Nabi Allah. Benih pengawal sampai kan, pengawal aulia. Wali itu juga takut karena di Hadramut itu gudangnya aulia dengan segala macam maqam. Ibadah se maqam istiqamah, pada se bekhela. Ibadah beli ni kan bekhela ngawur. Karpa tibi bebeli ongkuan. Jadi pada orang halai kalah, mau temu gendeng.
Orang alim kalah ilmu na, mau tambah bodoh. Bengki, beli, mau tak beli masa bisa. Wala nak takok Syekh sahabat Makhram, yang ziarah siapa? Syekh Faris Bages. Neka aulia neka ulama takok aziarah kan Nabi Allah neka lewat tarim, lewat kabilah-kabilah para aulia juga. Takok napa? Takok ilmu naik kalah. Macam-macam beli nih kan, mau cetak kita kok tak percaya orang makan. Apa yang percaya tak percaya? Mungkin ini apa sih? Siaran langsung YouTube nih kan. Pas itu yang aki, khurafat, hayal. Bukan gula nih kan, mau tak percaya je merang aki, nyetel lagi. Ini ke acara khusus orang saya percaya. Saya tak percaya tak oleh merang aki. Mau hadir ngede bebon. Apa cerita aulia nyaman? Wah, tak masuk akal. Apa cak akal abah dosa? Nyetel YouTube terus. Sanrasan tare mare sesare salah na ore. Orang mukmin nega Pak ngambil manfaat dari semua orang walaupun orang gila. Orang mukmin kepake orang gila ngalak manfaat dari orang gila sampai tengah le orang gila nega dia nyaman. Kenapa? Tak ngurus orang lah akan jadi gila sampai nyaman. Ngalak manfaat. Orang gila nih kalau bisa beri manfaat ke orang mukmin nih kan. Tapi orang munafik, sesare salah netok, engki. Hadir acara nggak mungkin nih Pak. Hadir kadang-kadang nih hadir. Merengaki ceramah, merengaki mau itu hasanah. Tapi tak nyari manfaat, nyari apa sih salah? Itu linti ayat tak bener, hadis tak tepat, nahunya, ininya, jadi mereka rebet nyari salah na orang. Mereka tandena orang munafik. Sebener banyak salah setong mereka beraja. Apa Habib mereka? Tandi ilmu ajaran. Macam hadis salah naik ke harokat. Kudukun harokat. Begikun harokat. Jadi tak bisa ngalak manfaat barokah. Sekali lagi nikah kongki orang saya percaya ke aulia, gina. Lahum ma yasha'un. Para berina Allah nikah karapan apa? Begitu orot ben pangeran. Sekejap Hadramut ni banyak aulia. Di dimen ni kamu benda orang macam-macam. Tak ada pun. Kalah pun. Halama qauma ilmuna kalah. Terus cerita udah tapi takut tak percaya pasti lah. Cerita si kembang percaya lagi. Kita bitina percaya tak percaya iya. Cerita lagi kira. Di Hadramut benda orang kurang ajar. Lema alim dibi, kamu makom dibi. Pola beli atraksi. Kalau mereka diatraksikan, ditunjukkan ke orang banyak. Tade ekala ben aulia sabar cek. Kula jaga gendeng. Butuh tak oleh ngapa. Anganga. Bagaimana ilmu. Kamu tade. Orang bodoh gendeng. Akhirnya datang ke salah satu di antara mereka. Minta support, kurang ajar di daerah sampean, atraksi karomah ini dan itu, support lagi. Dan terus mungkin gula gendeng mungkin. Tahu ni ngapa gula mungkin? Berdesi ngalak ni ka ilmu kan. Berdesi ngalak hal kan. Agak halabak ni kay sabay cek-cek kasar.
cek. Malah cek orang ajar kan to. Bini tahun yang apa orang-orang ini alim kabeh boleh kabeh. Tapi tawadu bukan kon pangkat Pak RW boy macam. Neka aulia tingkatan jenderal neka nanggap bini tahun ni. Wah cek wah. Mungkin bodoh beli. Kalau boleh cek yang beri boleh. Gun hal cek bisa ngalah. Bisa sampai cek kalbokal. Kaya takut bercerita berjanji dengan cerita cik lagi. Artinya inilah para aulia soleh ini. Bagi sini ziarah Nabi Allah Hud melewati aulia macam-macam nak takut. Itu kudu ngemis minta pengawal ke Syekh Syahabuddin. Ratona waktu itu yang terkenal Syahabuddin gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Minta pengawal. Ngawal siapa? Ngawal aulia. Syekh kawal aulia. Jadi si ngawal mereka kudu lebih raja makomah. Karena ngawal orang-orang raja kudu lebih raja. Kepelebon. Di sana itu Pak zaman dulu para habaib kasatnya kayak Allah. Kita keluar kumis, songot, mula asongotan pasti beli. Lah asongotan keluar kumis pasti wali sudah. Kalau sudah kumisan wali semua. Mungkin komes keluar songot tahun yang saya mau orang nggak sabutu jinggu bokon bulu kapi keluar tak ada tak beli kan beli murid di sana itu dari banyaknya aulia tidak berkumis pemuda itu kecuali mukasyif. Jadi disuruh mele sama Syahabuddin ngereng kon banyak keluh. Nyari orang Indonesia kan nyari orang beli kan melarat ya gini melarat kamu beli mungkin nika suruh bana boy menang coba nggak Superman melarat menteri kasa hadramat mereka ya Allah pilih silahkan milih yang ketemu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim digendong Bagahawil, khaddamnya namanya Bagahawil. Tengah letera. Cahaya. Kibayi nih kak, pun jadi beli. Ini. Tenang saya kok jalan sama anak ini. Saya milih ini. Ini kak bayi ki. Bentar boleh milih nikah, bukan boleh mantap ke anak ini. Tenang saya kok jalan sama anak ini. Bengereng, tapi izin dulu sama bapak ibunya. Dan sampai harus bawa pengawalnya yang khaddamnya ini yang gendong. Bayi. Kibon. Izin ke orang tuanya diizini. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang masih bayi umur kurang lebih 1 tahun digendong mengawal para aulia salihin di belakang. Ya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan dapat barokah. Hadir kita di sini dapat barokah beliau. Ya zairi absyir bisulika wal muna, wahai orang yang datang berziarah, gembiralah dengan semua yang kau inginkan dan semua hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang membuat hati kita hidup. Salawat kepada Nabi, zikir kepada Allah, cerita aulia as-salihin. Kita butuh ini supaya hati ini odi munhat ate neka odi nyaman non bejeng neka nyaman nikmat adzikir nyaman nikmat maca Quran nikmat as-salawat nikmat qiyamul lail nikmat as-shadaqah nikmat. Kenapa? Karena hatinya hidup. Jadi makanan hati, makanan ruh itu bermanfaat. Dzikir itu makanannya hati, Al-Quran makanannya hati, salawat kepada Nabi makanannya hati. Mon atene ka odi
makanan-makanannya hati itu bisa memberi manfaat kepada hati. Semakin sehat, semakin bercahaya, tanawwar, semakin kuat. Sehingga kalau terus seperti itu, dikasih makan ruhnya, hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek, dibuka hijab oleh Allah, kuat, bisa menembus hal-hal yang gaib, jadi aulia salihin. Dari mana aulia salihin? Minum, makan vitamin, extra jos, ketindeng, jadi beli sampean STMJ, gak ada hubungannya itu. Makanan hati, zikir, Al-Quran, sholawat kepada Nabi, kisah-kisah orang soleh, itu membuat hati sehat, bercahaya, bertambah cahaya, sehingga dibuka hijab, menyaksikan hal-hal yang gaib, nyambung sama mereka, para aulia, para malaikat, nyaman hati, nyaman. Inilah kenikmatan dunia yang paling hebat. Tapi kalau hatinya ini mati, ya ibarat manusia. Ketika badan kita ini sehat, kita hidup, minum madu tambah sehat, minum susu kambing tambah sehat, minum habbatus sauda tambah sehat. Kenapa? Hidup. Kita orangnya hidup. Vitamin-vitamin itu membuat tambah hidup. Mau beri contoh, madu habbatus sauda, susu kambing, apa jualan madu habis ini. Tanda jual madu pula. Beri oneng montakok ke corona, neka kakan madu fihi shifaun linnas, dipuna Allah, obat penyembuhan itu madu. Minum si asli, tapi ini madunya 2 sendok, gulanya 2 gelas. Dan yang diabetes sampai saya minum madu, makan yang diabetes, mungkin madu segoma 2 liter. Madu apa ini segoma 2 liter? Habbatus sauda. Seborana saya jual madu nih kan. Dawaun likulli da', obat segala penyakit. Udah kembali ke Nabi Muhammad, Bon. Tamak semak corona, naba Islam sampai. Karena sekarang ini nggak bisa dihindari corona itu sudah. Maskeran, masa maskeran terus sampai. Tendung maskeran dan sebine. Maknya sama masa bisanya aman. Dan kadang abang mereka bingung, gini, jarak semeter, kendaraan jarak semeter. Aku lebih pikir, apa? Kamar kasur ini nggak bisa semeter. Kenapa transfer bayi? Rusak ajaran ini. Tidak bisa dihindari. Kita belum menjaga cuci tangan. Memang sunnah Nabi. Jadi katakan Abi Abdullah, sunnah Nabi itu masuk rumah cuci tangan. Abi Abdullah Muhtar, jangan gula takut ke corona. Ke Jember sana gula, masuk ke rumah cuci tangan. Takut corona, bebas sunnah nih kang ngamuk. Sunnah masuk rumah cuci dah. Laksanakan sunnah Nabi, kemudian jaga kekebalan tubuh, madu, habbatus sauda, tambah susu kambing, sehat. Di corona masuk mental bulu. Mohon pas kekebalan tubuh kosong, mioyo siang malam, bakso micin 2 kilo. Ayo semangkok micin 2 kilo. Kita ada tak usah corona mati TV sampai.
Ibarat orang, ketika orang itu hidup, vitamin itu membuahkan hasil. Tambah sehat, minum madu tambah sehat, minum habatus sauda tambah sehat, minum susu kambing tambah sehat, tambah sehat. Ibaratnya hati yang hidup, dikir tambah sehat, tambah tawadhu, tambah rahmat, baca Quran tambah sehat, tambah cahaya, tambah rahmat, tambah tawadhu, tambah takwa ke pangeran. Terus semakin bertambah taat, semakin bertambah khusyuk, semakin bertambah taat, bertambah tawadhu, bertambah taat, bertambah takut sama Allah. Kenapa? Hatinya sehat. Jadi cahaya, barokah, rahmat dari taat itu membuahkan hasil. Tapi kalau hatinya mati, ibarat badan itu sudah jadi mayit, orang lama teh. Beri metu beri secerigen pengaruh madu mate pun telat. Beri susu kambing, coba susu kambing, susu macan, nggak bermanfaat lagi. Udah kasih suntik vitamin, suntik naba abai bon mulamat teneka sudah bermanfaat. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum, iki napa iki padina seneka ate mulamat teh ate mon mate bejeng pakun sumpah. Baca Quran tambah sombong, zikrullah tahajud tambah merasa lebih baik dari orang, tambah takabur. Badan apa badan? Bocok-bocok banyak. Mak bisa. Padahal sholat itu to'ah, baca Quran itu ibadah, zikir itu turun rahmat, qiyamul lail luar biasa. Lo kok bisa? Orang ahli qiyamul lail, ahli baca Quran, bahkan kadang-kadang apal Quran, apal. Benikun bisa maca, apal. Ndi ilmu, banyak ilmu na, tahajud. Loh, mak jen sombong. Kok tambah takabur? Apa yang salah? Hatinya udah mati. Jadi cahaya rahmat dari zikir, dari qiyamul lail, dari baca Quran ini nggak bisa bermanfaat sama dirinya, mati sudah. Ibarat tadi itu orang. Acara ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu terima kasih sampean Pak, dengan Habib Muhammad Abbas ini diadakan acara ini, diundangkan habaib, diundangkan kiai, macam manaqib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, majelis apa sampean ni? Dunia seesena tak cukup ni. Termantar Habib Nancang Omar lagi. Tak tambah koros Habib sampean. Jemu ini nah. Rumah ini. Di rumah cengkol sama Habib ni. Jemu. Tidak ni aku lebih dah selempah Habib Muhammad Abbas. Santri nak tambah lempah. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan jadi acara barokah. Ini yang membuat hati kita hidup. Ini kata Habib Umar. Ini acara semacam ini, kabar-kabar aulia salihin. Ini yang membuat hati kita makmur. Nah, ini kata itu. Berapa timbangannya sekarang? Terlalu bodoh. Ini yang membuat hati kita makmur. Ya, kalau hati sehat,
Ya Allah, salawat sama Nabi tahu saya banyak. Engki, tu boleh bubenya aman bu. Bubenya dulu boleh. Salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Lain sudah Pak. Seger, cahaya, 10 rahmat, 10 barokah, 10 dosa dihapus, langsung manfaatnya. Kenapa? Hatinya hidup. Cara untuk punya hati yang hidup dengan dibersihkan takhalli, kemudian tahalli, dibersihkan, kemudian dihiasi dengan apa? Kabar-kabar sholihin. Ini sabunnya hati, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sabunnya hati kita ini penyakit pun Pak. Napa boleh gula sampai naga odi di akhir zaman. Banyak fitnah. Sebelum fitnah corona ini, kata Habib Abdullah Mahdhar, di Jember sudah, kita ini sudah terkena fitnah banyak macamnya. Fitnah akhlak, fitnah iman, fitnah dalam Islam, fitnah dalam muru'ah. Kita sudah banyak terkena fitnah. Dan ini fitnah corona yang kecil. Dan nanti akan ada fitnah lagi yang lebih besar. Mantir selamat. Mantir selamat, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ini untuk memampukan hati, membersihkan hati. Sabunul qulub, kisah-kisah orang saleh, kisah para nabi, kisah para aulia, kisah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, luar biasa. Begitu ngaji sama gurunya Syekh Bamakhrama, Siwun itu, Syekh Umar Bamakhrama, lebunon. Engki guru nabeli santri nabel si Umar Bamakhrama, kuburannya dari Siwun. Beliau tidak mau ngajari santrinya kitab Risalah Gusyairiyah kecuali santri-santri khusus. Ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ngaji itu diterima sama beliau, tapi dengan perjanjian ngamalkan semua yang di kitab. Siap, kita baca. Guru dan santri sepakat ngamalkan isi kitab. Siap. Siap. Setiap bab sholat diamalkan, bab ini diamalkan, bab ini langsung diamalkan. Kemudian sampai ke babul karamah, bab membahas tentang karamah para aulia. Oh, neka bener. Nama lagi karomah, mau tak beli, apa caranya? Ayo kita amalkan. Ngere. Langsung Syekh Umar Bamakhrama ini makan kurma. Kita perjanjian tak oleh mereng aki. Payah zaman mungkin kan orang gitu. Bahas di YouTube. Oh, ulah pernah konter di YouTube. Ya apa Habib Hasan kan? Iya. Bentar betul cong lagi ngakal rontok gigi nih karena bareng aki betul. Si Umar Bamakhrama ngambil korma, selesai bijinya itu dilempar ke halaman rumah, pluk, masuk ke tanah, langsung keluar korma, langsung besar, langsung berbuah. Saya berjanji tak oleh mereng lagi. Saya berjanji tak oleh mereng lagi. Langsung berbuah. Kormanya kan bertahun-tahun baru berbuah. Nanam mangkin, kadang-kadang nanam mangkin kui anak potong. Dia nggak bisa manen karena terlalu lama. Buahnya itu udah terlalu lama. Bertahun-tahun baru berbuah. Ini langsung yonta lagi biji kurma, langsung masuk, langsung bungkana kurma keluar, langsung abu, langsung galak, panen, nyaman. Katanya Syekh Umar Bamakhrama, Abu Bakar, ini kurma kalau nggak ada lauknya nggak enak. Kurma ini ibarat nasinya, kita perlu lauknya, lauknya bagiannya ente. Siap guru. Keropok di jedingnya itu, jeding masjidnya
bodoh juga racun. Disuruh ngambil santrinya, dijeding ke masjid, ada ikan besar. Dilihat, juga racun. Langsung dibakar, dimakan sama kurma. Gurunya ngamalkan karomah, biji kurma langsung abu bungkana kurma langsung abu kurma. Santrinya Syekh Abu Bakar bin Salim, lauknya langsung ikan dijeding. Mohon Habib Muhammad Abbas bisa kan ya cara benar ya tak apa. Masya Allah, mereka kisah-kisah awliya salihin ya. Tapi mereka nggak dapat seperti itu kecuali mujahadat, membersihkan hati dan menghiasi dengan hal-hal yang indah. Saya sedikit menutup ceramah saya. Kita ada tamu mulia kita, Al Habib Ubaidillah Habsyi dari Surabaya. Beliau ketua Majelis Muassalah Jawa Timur. Pangkat nih kan, gubernur nih. Ketua Majelis Muassalah Jawa Timur. Mudah-mudahan diberi kesehatan Allah dan para habaibnya yang hadir. Sedikit saya ingin membahas, tadi saya baca kitab Syekh Abu Bakar bin Salim Miftahus Sarair. Mudah-mudahan dapat barokah kita mau ngomongan gulung bulu si acan-acan nekat takut barokah nane kasih tak ada. Kita tafaulan baca kalamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau membahas wa'lam ayyuhal abad, ketahuilah wahai hamba, annaka azizun bi rabbik dalilun bi nafsik. Kamu itu akan menjadi orang mulia kalau kamu bersama Tuhanmu. Kalau kamu selalu taat sama Tuhanmu, selalu menyebut Tuhanmu, selalu hadir di majlis yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan jadi orang mulia. Lihat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa beliau mulia? Karena beliau selalu bersama Allah. Gak pernah lupa Pak sama Allah. Sampai beliau ngomong tahaddusan bin ni'mah ketika ngarang kitab Misal Saro ini. Umurnya 18 tahun. Umurnya 18 tahun. Ki muda Sahara. Tapi 18 tahun. Lihat ucapannya. Saya tidak melihat apapun di dunia ini kecuali saya melihat Allah. Sebelum saya melihat, ketika saya melihat, setelah saya melihat. Allah tok yang ada di pikirannya dan di matanya. Allahumma shalli Muhammad. 12 tahun. Padahal Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, ini ada cicitnya di sini. Beliau mengatakan, kata guru mulia kita, orang tua kita, Habib Muhammad Shadiq, mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat. Beliau menukil kalam Habib Husain bin Hadi Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, kalau aku lupa kepada Allah sedikit pun, maka aku tidak menganggap diriku orang mukmin. Sampai saya bengal kan. Kalau aku lupa sebentar aja sama Allah, aku menyatakan diriku bukan orang mukmin lagi sudah. Karena sempat lupa sama Allah. Artinya beliau tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah ini Syekh Abu Bakar, kakeknya umur 18 tahun sudah bisa berbicara seperti itu, menunjukkan makomnya begitu hebat, mulia. Kita agungkan, kita hormati, kita sebut namanya dengan penuh berkah. Azizun bi rabbik dalilun bi nafsik. Dan kamu akan hina wahai manusia kalau kamu selalu bersama nafsumu terus. Kalau kamu ngikutin nafsumu terus, maka kamu akan dibawa ke kehinaan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Kamu menjadi orang paling kaya di dunia. Kalau sama nafsumu terus, kamu akan jadi hina. Jadilah orang terpangkat di dunia. Kalau bersama nafsumu terus, kamu pasti jadi orang paling hina. Dalilun bin nafsi. Tadi dibacakan kalamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu kamu yang paling hebat, yang paling berharga itu waktun tafna bi rabbik.
ketika kamu menyatu dengan Tuhanmu, ketika kamu mengenal Tuhanmu. Orang yang mengenal Tuhannya pasti dia mengenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya pasti dia tahu Tuhannya. Maksudnya apa tahu dirinya? Tahu dirinya hamba, tahu dirinya bodoh, tahu dirinya fakir, tahu dirinya lemah, tahu dirinya nggak punya apa-apa, tahu dirinya di tangan Tuhannya Allah. Apapun yang dia akan diperbuat oleh Allah pasti dia akan mendapatkannya. Tahu dirinya tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun, tidak bisa menolak madarat kepada dirinya atau siapapun. Tahu dirinya penuh dengan kelemahan dan kehinaan, baru dia dibukakan oleh Allah. Kenal dengan Tuhan yang penuh dengan keistimewaan dan kesempurnaan. Insyaallah. Mudah-mudahan majelis ini mengenalkan kita kepada diri kita. Ya, ini tujuannya, Pak, dikumpulkan oleh para habaib. Susah payah mengumpulkan ini. Berapa obang nih kan? Kita Masya Allah, macam-macam. Sampai mau oleh belum? Gede-gede naik ke bentuk kebun. Gak sedikit ini biayanya, gak sedikit susah payahnya panitia, luar biasa. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal siapa diri kita. Harapannya Allah mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang kenal kepada dirinya, dia tidak mungkin sombong. Tidak mungkin sombong. Para aulia sholihin ini, Pak, sampean cium kakinya, sampean angkat, sampean kasih apapun, dia tetap merasa menjadi orang paling hina di dunia. Gak pengaruh penghormatan orang sama mereka. Lain sama kita, dipanggil ustadz aja sudah lain panagacaan. Pantas baca apa jadi ustadz. Udah lupa diri, tangannya dicium aja. Oh, waduh hadir. Tapi mungkin gue tak seneng cium orang. Biasanya kita berde seneng nak baju. Mungkin tak kok corona. Tahu mereka siapa dirinya. Jadi penghormatan apapun tidak, sama sekali tidak berpengaruh. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim fi akhir umur ziarah Nabi Allah Hud. Udah nggak bisa jalan, dipandu sama orang, dipikul, duduk dipikul. Ketika ditaruh pandunya itu tanah bekas yang menempel dengan Sayyidina Syekh atau menempel dengan panduan dari kayu Sayyidina Syekh itu diambil sama orang. Tanah yang diambil barokah, tanah menyentuh Sayyidina Syekh. Kita percaya itu oleh yang lagi barokah. Sampai seperti itu penghormatan orang. Kemudian apa beliau? Menangis. In huwa illa abdun an'amna alaih. Dia pada dirinya, saya ini hanya hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah. Saya ini hamba yang diberi nikmat oleh Allah. Al-fadlulillah. Keutamaan itu milik Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan selamat dari sombong. Beliau mengatakan ada 3 hal. Sebentar, apa ya? Ada 3 hal yang membuat orang itu sombong. Lanjut ya, sebentar ya. Pertama, idastaghna bi nafsi an rabbi. Ketika orang itu merasa nggak butuh Tuhannya, mengandalkan kemampuan dirinya, kekuatannya, kekayaannya, pangkatnya, lupa nggak butuh sama Tuhannya. Baru ketika itu ada di hati, mulailah muncul sombong. Siapa saya? Tahun yang sengkok ban. Siapa tahun yang ban? Ban nekah asal mula dari air mani yang menjijikkan itu ban. Ban tahun yang ban, apa yang oneng manggul? Tak tahu dirimu siapa? Siapa? Tak tahu siapa saya kan gitu. Oh, tidak tahu, berani-berani sama saya, gak kenal siapa saya. Bilang, kita kenal persis. Kamu asal mulamu terbuat dari air mani yang menjijikkan, bukan dari besi kamu.
bukan berarti tembaga dari air mani yang menjijikkan. Kemudian nanti kamu akan menjadi bangkai yang busuk, mana mati. Lagi, bangkai yang paling bau ini kan bangkai manusia, Bang. Karena kepi kakak, kepi benar orang ini kayak kakak. Mau kayak benar kan, mau ngakan betok, lagi. Mau ngakan daging tok, kan nega. Gajah makan rebung, kan nega. Macan makan daging, manusia kepi kakak. Prei sandal ben kelompok. Makanya bangkai yang paling busuk bangkainya manusia. Akhirnya kamu menjadi bangkai yang busuk, dan waktu kamu hidup sekarang ini kamu membawa kotoran ke timur. Senal tabur ini kan apa? Emas, permata, kotoran, najis, bau ke barat ke timur. Innal insana la yadkha an ra'ahus dakhana. Itu yang pertama. Makanya orang kalau tambah kaya biasanya tambah sombong. Kalau nggak dirahmati oleh Allah. Tambah naik pangkat, tambah sombong kalau nggak dirahmati oleh Allah. Yang kedua, idza kana ghafilan munhamikan fi ghaflatih. Orang itu akan sombong ketika dia terlalu lupa kepada Allah. Lupa ditambah lupa terus. Gak pernah hadir acara seperti ini, gak pernah. Anti, alergi, membeda pengajian, sholawatan, khol, sakit gigi, mantrop tok gigi itu, nyok-nyok, ngeronyok, asam urat kambo, mon orkes beda ada, kama asam urat wah. Tade tak kenal asam urat mengorkes. Munhamikan fi ghaflatin, sholat tidak, baca Quran tidak, sholawat tidak, jauh dari aulia, akan tumbuh sifat sombong. Yang ketiga terakhir, idza nasiya adamahu wa talashi fi azamatillahi ta'ala. Ketika orang itu lupa bahwa dirinya dulunya tidak ada, bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya lahir itu nggak punya apa-apa. Gula ban sampean betul lain neka procot nyambi obok. Bada orang lain neku pese. Bada orang lain akalongan emas. Nggak ada, satu lembar baju nggak punya kita. Fakir, bodoh. Kita lahir bisa apa kita? Pola lahir langsung macam kitab. Nggak bisa apa-apa, bodoh. Melihat aja nggak bisa. Ngomong udah bisa. Lemah kita lahir. Apa yang bisa kita lakukan? Nangis tok. Ayo, duduk udah bisa. Melek buka mata nggak kelihatan apa-apa. Lemah, miskin, fakir, itulah kita. Nah, ketika lupa itu semua, maka muncullah sifat sombong. Kalau sudah sombong, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbih, siapa yang dalam hatinya ada sebiji biji sawi dari kibir. Dan dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa yang meyakini dirinya khairun min rajulin minal muslimin fahuwal mutakabbir haqqan. Siapa yang merasa lebih baik dari satu orang muslim di dunia ini, maka dia sudah punya sifat sombong yang nyata. Satu Pak, dari orang muslim semua, bukan dari habaib ini. Mungkin sampean si hadir, boleh ke habaib ini kalah, kompoi Rasulullah kalah Bapak. Mungkin kata tangke neka diundau mandi. Dan kadang kita ini mungkin merasa lebih baik dari fulan, dari Fartan. Ini kalau kita merasa lebih baik dari satu orang di dunia ini, orang muslim di dunia ini, kita punya sifat sombong yang nyata. Orang yang punya sifat sombong yang nyata tidak bisa masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Berat, non, boleh lah mendekat ke aulia. Barokah mereka, Allah bersihkan hati kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bagi saya, dan mohon maaf pada para habaib
khususnya guru kita Habib Ubaidillah Habsyi yang datang dari jauh. Sepertinya saya nggak perlu ceramah ini, Bin. Tamu-tamu mulia ini ada Habib Muhammad Al-Haddad, Masya Allah dari Bondoso, dakwahnya keliling ini, beliau luar biasa. Tamu-tamu Hadramut, beliau yang menghandle semuanya. Mudah-mudahan semakin ditambah Habib Ahmad Al-Habsyi, Masya Allah guru kita, yang suaranya membuat kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Allah kasih kelebihan beliau, suara yang indah, membuat sholawat yang beliau baca membuat kita tambah rindu kepada Nabi dan semua perhabat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Baru saja kita ditinggal Habib Hashim Banyuwangi alaihi rahmatullah, kemudian kita ditinggal kemarin Habib Umar Muhdar alaihi rahmatullah bin Abu Bakar. Ini baru saja ditinggal Habib Ahmad Naufal Al-Kaf dari Jakarta. Aduh, habaib muda-muda dipanggil oleh Allah semua mentersin ku umbek ni kalancang omor. Di habaib saya lain mati kada tak napa gula. Mudah-mudahan itu aki para kiai para habaib lancang omor kepinginan. Mudah-mudahan sepanjang umur bermanfaat. Ayo kita dengarkan dengan khusyuk ceramah rohani, ceramah dari guru mulia kita, mudah-mudahan bermanfaat. Habib Muhammad bin Abbas nak teman-teman tegak hajat dohir batin lagi diangkat semua penyakitnya oleh Allah. Panitia yang luar biasa, apa aleng-leng dibawa oleh Habib Muhammad Abbas ke para habaib para kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan panitia dijaga oleh Allah, semua yang ikut serta dalam acara ini diberkahi oleh Allah. Sampai niat untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, niat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin kecewa. Orang-orang yang memberikan untuk mereka pasti akan mereka ingat. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la yazalu tahta liwana mubashirina bin lima qad amalu farihina bidnadari jamalayana. Kami ini orang yang pandai balas budi, kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Orang berbuat baik untuk kami sedikit aja, kami balas banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima semua yang ikut serta, yang hadir, yang mau bantu, ya, yang menyaksikan acara ini, dirahmati dan mendapat barakah Sayyidina Syekh Bakar bin Salim dan ditakdir oleh Allah ziarah ke makam beliau di Inai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.